Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai merancang dan mengelola jasa. Definisi jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak dapat mengakibatkan kepemilikan apapun. Contoh industri jasa. Contoh industri jasa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sektor pemerintah, kemudian sektor nirlaba atau swasta, dan yang ketiga adalah sektor bisnis. Sektor pemerintahan meliputi pengadilan, pelayanan ketenagakerjaan, rumah sakit, pemadam kebakaran, dan kantor pos. Sedangkan sektor nirlaba atau swasta meliputi badan amal, yayasan, dan rumah sakit. Dan sektor bisnis meliputi bank, perusahaan asuransi, dan konsultan manajemen. Bauran jasa. Berdasarkan pendapat Kotler dan Keller, pada tahun 2009, terdapat 5 kategori dalam bauran jasa dan produk sebagai berikut, antara lain: produk fisik murni, pure tangible good, barang yang ditawarkan dalam bentuk fisik seperti deterjen, tisu, pasta, dan lain-lain. Kemudian, produk fisik berwujud dan jasa produk dasar, baik PROY, pembelian produk elektronik seperti pemasangan TV, kabel, handphone, dan lain-lain. Kemudian ada produk yang diinginkan. Dalam rangka memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen, banyak perusahaan berlomba-lomba menciptakan barang yang diinginkan oleh konsumen. Yang keempat, ada produk tambahan. Produsen selaku pemasar sudah seyogyanya memberikan layanan dan produk tambahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang terakhir ada barang potensial, barang yang memiliki kemampuan untuk bertransformasi sesuai tren terkini. Klasifikasi jasa. Klasifikasi jasa dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, barang berwujud murni atau pure tangible goods. Terdiri atas barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, atau garam, dan tidak ada jasa yang menyertai produk. Kedua, barang berwujud yang disertai jasa, tangible goods with accompanying service. Penawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan satu atau lebih jasa. Umumnya, semakin canggih sebuah produk, semakin besar suatu kebutuhan untuk jasa pendukung. Contohnya, penjualan produk komputer di mana pelanggan membutuhkan instalasi atau servis komputer yang sudah dibelinya. Yang ketiga ada campuran hybrid, di mana porsi antara produk dan jasanya seimbang. Contohnya adalah penawaran makan di restoran di mana pelanggan memesan makan disertai dengan kebutuhan pelayanan yang memuaskan. Keempat, ada jasa utama yang disertai barang tambahan. Contohnya adalah penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan perjalanan tersebut meliputi barang berwujud seperti makan dan minum, tiket, dan majalah penerbangan. Jasa tersebut memerlukan barang padat modal untuk merealisasikannya, tetapi produk utamanya adalah jasa. Kelima, ada jasa murni atau pure service. Contohnya adalah penjagaan bayi, psikoterapi, dan pijat. Hakikat bauran jasa juga memiliki implikasi pada bagaimana konsumen mengevaluasi mutu. Pertama, konsumen jasa umumnya mengandalkan cerita dari mulut ke mulut daripada iklan. Yang kedua, mereka sangat mengandalkan harga, petugas, dan petunjuk fisik untuk menilai mutunya. Ketiga, mereka sangat setia pada penyedia jasa yang memuaskan mereka. Keempat, karena adanya biaya peralihan, bisa terjadi keengganan dari banyak konsumen. Itu dapat merupakan tantangan untuk memikat pelanggan menjauhkan diri dari pesaing. Mengelola jasa didukung produk.
Menjelaskan bagaimana suatu produk bisa diperbanyak dengan beberapa kunci. Pembeda jasa seperti kemudahan pemesanan, pengantaran, pemasangan, konsultasi, konsumen, pemeliharaan, dan perbaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Pelanggan memiliki 3 kekhawatiran khusus, yakni yang pertama, mereka khawatir dengan keandalan dan seringnya kegagalan. Seorang petani memungkinkan mentolerir mesin pertanian yang rusak setahun sekali, tapi bukan 2 atau 3 kali. Kesimpulannya, dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam merancang dan mengelola jasa yang merupakan strategi dari perusahaan jasa itu sendiri, dalam suatu perusahaan itu terbagi menjadi 3, yaitu merancang dan mengelola bentuk serta pelaksanaan diferensiasi, mengelola mutu dan jasa yang ada, dan mengelola produktivitas jasa. Dan sebagai tambahan, dalam pengelolaan jasa terutama dalam hal jasa pendukung produk, yaitu mengelola jasa yang produk setelah adanya strategi dalam merancang dan mengelola jasa yang ada. Lalu dari sisi pemasaran jasa itu sendiri membutuhkan pemasaran eksternal, pemasaran internal, dan interaktif informasi 2 arah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.